Assalamualaikum dulur. Halo. Kali ini saya menjelaskan fungsi-fungsi pada multimeter manual atau cara menggunakan multimeter manual. Ini hanya untuk pemula dulur, untuk ini anak-anak PKL yang sedang belajar dulur. Saking pemulanya untuk penggunaan multimeter saja baru melihat malah dulur. Yang pertama perlu diketahui adalah probe negatif atau kabel hitam pada multimeter manual sebetulnya di dalamnya ini menghubung ke baterai positif dulur. Nah, nanti soalnya ada perbedaan jika menggunakan multimeter digital. Nah, biar nanti nggak bingung dulur. Yang pertama fungsi tiap bagian dulu. Kalau di sini yang berwarna hijau ini atau putih yang sini berfungsi untuk mengukur hambatan resistor dulur. Ada kali 1, 10, 100, 1 kilo dan 10 kilo. Sedangkan yang berwarna merah ini untuk mengukur listrik AC dulur. Keterangannya ACV. Jadi listrik AC volt. Terus yang di sini untuk mengukur tegangan DC mulai skala 0,1 sampai 1000. Lumayan akurat ini untuk tegangan. Sedangkan yang ini untuk mengukur ampere DC-nya dulur. Kalau untuk pemula atau untuk servis ini jarang sekali digunakan karena ampernya terlalu kecil gitu. Jadi enggak usah begitu dihiraukan yang area sini dulu. Kita mulai ke bagian pengukur hambatan. Mas, resistor posisi mas. Resistor mas. Aja sing biru sing gelang 4 gelang warna aja mas yang jelas. Kalau ambil yang nilainya sekitar 10 ohm. Nah, sebagai contoh aja dulur ya, ini resistor yang nilainya besar, nanti yang satu nilainya kecil, biar cara pembacaannya ini biar jelas dulur. Nah, yang pertama posisi kali 1 dulur. Nah, kita fokuskan dulu. Nah, kali 1 pada pengukuran hambatan. Nah, kita konsletkan. Nah, putaran ini adalah untuk menyesuaikan titik nolnya. Aduh, kurang jelas dulu ya. Ini untuk menyesuaikan titik nolnya, kita putar sampai ke 0. Oh, ini sudah mentok, baterainya udah mau habis nih dulu. Jadi posisi konset sekitar 1 ohm, nanti kita kurangi 1 ohm gitu aja lah. Jadi untuk mengukur hambatan harus kita nolkan dengan cara mengonsletkan dengan jus posisi 0 ohm. Ini ada keterangan 0 ohm. Nah, kita coba untuk mengukur resistor. Nah, ini dengan gelang warna coklat, merah dan hitam. Berapa mas nilainya mas? Nah, udah hafalnya 12 ohm. Kita coba ukur dulu.
satu kita pegang, yang satu jangan dipegang dulu, nanti pengaruh di nilainya karena ada hambatan di tubuh. Sepertinya akurat. Pembacaannya skala yang paling atas dulu, ini ada keterangan skala ohm. Skala paling atas ini untuk pada keterangannya ohm. Mohon maaf ini karena multimeternya udah jadul, udah kurang jelas dulu. Yang dibaca adalah skala paling atas ini, 0 sampai sekitar 2 kilo. Resistor 12 ohm kita ukur 10 lebih 2 strip. Oh, berarti resistor ini normal sesuai. Jadi pembacaannya adalah skala ini 10, setiap stripnya ini adalah 1 ohm tergantung skala ini, karena ini 20, skala tengahnya berarti 15. Nah, untuk menentukan pasnya ini di belakangnya ini ada sebuah cermin. Jadi pembacaannya ini antara jarum dan bayangan di cermin ini harus sejajar dulu, misal seperti ini. Kok mati nih? Gede. Nih. Pembacaannya ini harus sejajar dengan cerminnya dulu. Mohon maaf ini multimeternya udah kurang jelas dulu. Intinya antara jarum dengan cermin di belakang ini cara lihatnya harus sejajar biar menunjukkan arah skalanya sesuai dulu. Kemudian untuk kali 10 sebetulnya sama aja, hanya menyesuaikan nilai resistor. Maka kita skala jarumnya, setiap berubah skala harus dinolkan dulu ya. Setiap berubah skala harus dinolkan dulu. Petunjuk 0 ohm harus kita sesuaikan dulu. 0 ohm sudah 0, baru digunakan untuk mengukur, karena nanti akurasinya berbeda dulu. Nah, maka ini jarum menunjukkan angka 1 lebih dikit, karena ini nilainya cuma 12 ohm, maka nilai 2 ohmnya enggak terbaca, maka kita posisi yang kali 10. Cukup sekitar 1 kilo, Mas. Nah, begitu seterusnya. Ketika resistor agak besar tidak terbaca, maka kita menggunakan skala di atasnya supaya pembacaan skalanya lebih jelas dulu. Sesok misal di kali 100, maka pembacaannya adalah jarum yang tampil di sini sebagai contoh, ini resistor dengan nilai 1 kilo dulu. Resistor dengan nilai 1 kilo. Jangan lupa kita nolkan dahulu. Dan 0. Kemudian kita ukur resistor 1 kilo. Posisi skala 100 dulu.
maka jarum dari multimeter menunjukkan di skala 10 dulu. Nah, cara pembacaan nilainya 10 dikalikan 100, berarti nilainya sesuai 1000 ohm atau 1 kilo ohm. Kemudian pindah ke skala sekali 1 kilo. Setiap pindah skala harus kita nolkan dahulu. Ada pergeseran sedikit dulu, kita nolkan dahulu. Oke, kita coba ukur kembali nilai 1 kilo resistornya. Nah, maka jarumnya menunjukkan di angka 1, jadi nilainya sesuai 1 kilo. Akurasi pengukuran ini lumayan ini, 1 kilo. Akurasi pengukurannya tergantung kualitas dari multimeter ini sendiri. Paling enggak jika dihitung sesuai dengan toleransi dulur. Misal ini 1 kilo dengan toleransi 5%, berarti jika diukur 1 kilo lebih dikit atau kurang dikit, berarti resistor ini normal gitu aja dulu. Kita ukur resistor yang lebih besar biar jelas pembacaannya. Ini nilai 330 kilo. 330 kilo kalau di skala 100, skala 1 kilo, berarti pembacaannya di antara 200 dan 500 ini dulu. Ini berarti pembacaannya kurang jelas. Kita coba aja dulu. 330. Nah, ini cuma gerak dikit di antara 500 kurang. Supaya pembacaannya lebih akurat, biar jelas, kita rubah skala lagi ke posisi 10 kilo. Nah, jangan lupa kita nolkan kembali, karena setiap skala ini pasti posisi jarumnya berbeda, harus kita nolkan lagi. Untuk pembacaan resistor lebih enak menggunakan multimeter digital tanpa ada adjust 0 ohm. Udah posisi 0, kita coba lagi. Jangan lupa dulur, kalau untuk mengukur nilai resistor yang besar, jangan dipegang pakai jari semuanya, karena jari sama jari aja udah terbaca ada nilai. Nah, ya dulur, kita pegang. Tangan kita udah bisa terukur sekitar 15 kali 10 kilo, berarti terukur 150 kilo dulu, kurang lebihnya 150 kilo tangan kita. Sementara resistor ini 330. Coba kita lihat perbandingannya dulu. Nah, jika disentuh tangan, nilainya ini sekitar di skala 20, artinya nilainya berubah menjadi sekitar 200 ohm. Jadi seakan-akan nilai ini salah. Maka jangan lupa cuma satu tangan. Nah, di skala 30 lebih, hampir 400. Ini resistornya 330 kilo ohm, berarti udah mendekati lah. Soalnya ini multimeter udah jadul, dari segi 0 sininya aja mas udah melenceng dulu. Nah, demikian untuk pengukuran resistor. Kita beralih ke AC volt. AC volt.
kali jika jarum di angka 10, jika jarum di angka 10 maka yang dibaca adalah skala di maksimal 10 ini. Skala 10 artinya tegangan maksimal yang dapat dibaca adalah 10 volt. Skala yang dibaca adalah skala di bawah cermin 0 sampai 10, angka yang atas. Nah, karena nggak ada listrik AC 10 volt, kita nggak bisa coba ngetes. Kemudian dikali 5 di skala 50, maka pembacaannya adalah antara 0 sampai 50 volt. Kita yang baca skala yang tengah dulu. Nah, seperti itu. Kemudian yang ganti skala 250 volt, maka skala yang dibaca adalah paling bawah ini, yang garis merah 250 volt. Nah, ini adjust nolnya ini udah enggak sesuai dulu, udah agak kurang normal multinya. Yang penting ini udah mendekati 0. Kalau untuk multimeter baru kita setting ini untuk menentukan posisi nolnya dulu. Yang penting dulu udah paham itu aja. Kita coba mengukur listrik PLN. Nah, jarumnya menunjukkan area sini. Karena ini di skala 250, maka yang dibaca adalah skala yang garis merah. Berarti 200 lebih sekitar 2 strip. Nah, berarti ini normal. Paling mentok 250, garis tengah berarti 225. Ini 2 strip berarti sekitar 210. Karena ini tadi nolnya, nah, kita nggak dipasang ini 0. Karena ini posisi nolnya nggak sesuai, jadi kita anggap aja kita tambah dikit, 210 tambah sekitar 2 strip. Berarti listrik ini normal di 220 volt. Kita ganti ke skala 1000 dulu. Nah, di skala 1000 jangan bingung, karena ini yang ada 0 sampai 10. Nah, kita kalikan aja, tambah 20. Kita ukur lagi listrik PLN. Yang kita baca ada angka 2-nya ini. Nah, berarti 2 ditambah 2 kali 0 sekitar 200 volt. Karena ini tadi nolnya nggak akurat, berarti nilainya sekitar 200 lebih lah, normal. Jadi skala ini untuk akurasi pembacaannya dulu. Kalau tegangannya rendah, skalanya terlalu tinggi, maka akuratnya nggak kebaca. Coba no batu baterai. Kita ganti ke posisi pengukuran DC volt. DC volt. Cara pembacaannya sama dengan AC volt tadi, dulur. Misal 1000, posisi 1000, maka yang dibaca adalah skala 0 sampai 10 ini tadi. Skala 250 sama, yang dibaca ada 250 ini. Karena nggak ada DC yang tinggi, kita coba ukur baterai aja. Positif di probe merah, negatifnya tetap di probe hitam. Nah,
jarumnya gerak dikit karena cuma 1,5 volt nggak kebaca dulu. Kita ganti ke skala 50 volt, maka yang dibaca adalah skala yang tengah ini dulu. Kita coba ukur lagi. Nah, jarumnya gerak lebih banyak karena tegangannya kecil, maka bacaannya gak jelas. Ganti ke skala 10 volt, yang dibaca skala atas, mungkin ini lebih jelas lur. Nah, jarum menunjukkan kurang dari 2 volt, setengahnya adalah 1 volt, berarti ini 1 volt lebih dikit. Baterai kayak gini biasanya 1,5 volt standarnya. 1,5 volt, berarti multimeternya ini entah kurang akurat atau baterainya ya udah agak drop. Masih kurang jelas, kita ganti ke skala yang lebih kecil lagi dulu. Di skala 2,5, maka yang dibaca adalah skala yang bawah 250 ini. Kita ukur lagi. Ternyata di skala kecil baru nampak dulu nilainya sekitar 1,35 volt, agak drop dikit berarti karena ini kurang pas 0, nilainya sekitar 1,4 volt, kita anggap normal dulu. Untuk pengukuran yang lebih kecil lagi kita tidak bisa mencoba karena ini skala nilai tegangan maksimalnya cuma 0,5 volt, nggak ada yang untuk contoh, apalagi yang 0,1 volt. Skala kecil ini biasanya untuk mengukur DCO power amplifier dulu. Semakin kecil DCO nya semakin bagus. Kita nggak bisa ngasih contoh. Untuk skala miliampernya juga kita tidak bisa beri contoh karena ini terlalu kecil. Batu baterai ini saja nilainya bisa 1 ampere mungkin, ini maksimalnya cuma 250 mA. Kita coba di skala terbesar apakah bisa terbaca. Untuk pengukuran ampere sebetulnya harus melewati kayak resistor, tidak bisa seperti kita ngetes volt dulu. Nah, berarti ini sekitar sekitar 110 miliampere, arus yang melewati resistor 12 ohm ya. Sekian dari saya, semoga membantu, semoga bermanfaat, dan semoga anak-anak PKL ini paham dengan apa yang dijelaskan dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.